wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zara Sasabila dengan NIM belakang 059, mahasiswi Program Studi Ilmu Komputer 2024B Universitas PGRI Wiranegara. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester berupa pembuatan aplikasi kalkulator BMI berbasis MATLAB at Designer. Aplikasi ini dibuat untuk menghitung nilai Body Mass Index atau bisa juga disebut BMI. Kemudian mengkelompokkan hasilnya berdasarkan klasifikasi BMI sesuai standar Kementerian Kesehatan. Selain itu, aplikasi ini juga menampilkan visualisasi nilai BMI menggunakan catch meter agar lebih mudah dipahami pengguna. Saya akan menjelaskan tentang definisi BMI. BMI atau Body Mass Index merupakan metode sederhana yang digunakan untuk mengetahui apakah berat badan seseorang tergolong ideal, kurang, atau berlebih berdasarkan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. BMI sering digunakan sebagai indikator awal untuk menilai status gizi atau kondisi tubuh seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara hitung BMI. Perhitungan BMI atau Body Mass Index dilakukan dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan seseorang sesuai dengan rumus BMI, yaitu BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Karena tinggi badan biasanya diinput dalam cm, maka tinggi badan harus diubah terlebih dahulu ke meter dengan cara dibagi 100. Contoh perhitungannya, misal berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm. Langkah pertama adalah mengubah tinggi badan dari cm ke meter, yaitu 165 cm sama dengan 165 dibagi 100 sama dengan 1,65 meter. Nah, setelah itu memasukkan ke dalam rumus BMI. BMI sama dengan 60 dibagi 1,65 kuadrat. 1,65 kuadrat hasilnya yaitu 2,72. Kemudian 60 dibagi 2,72 sehingga menghasilkan BMI sebesar 22,05. Nah, kemudian yaitu saya menjelaskan klasifikasi BMI berdasarkan Kemenkes. Setelah nilai BMI diperoleh dari hasil perhitungan, langkah selanjutnya adalah menentukan kategori berat badan berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Kesehatan. Klasifikasi ini digunakan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki berat badan kurang, normal, atau berlebih. Berikut klasifikasi BMI berdasarkan Kemenkes. Yang pertama 0 hingga 18,5. Kategori kurus menunjukkan berat badan berada di bawah batas normal sehingga perlu memperhatikan asupan gizi. Yang kedua 18,5 hingga 25 yaitu kategori normal menunjukkan berat badan ideal atau sehat sesuai dengan tinggi badan. Yang ketiga 25 hingga 30 yaitu kategori pra-obes menandakan berat badan mulai berlebih dan perlu menjaga pola makan serta aktivitas fisik. Yang keempat 30 hingga 35 yaitu kategori obesitas tingkat 1 menunjukkan kelebihan berat badan yang cukup tinggi dan beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Yang terakhir yaitu 35 hingga 40 yaitu kategori obesitas tingkat 2 menandakan obesitas yang lebih berat sehingga perlu perhatian lebih terhadap kesehatan tubuh. Berdasarkan contoh perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai BMI sebesar 22,05. Nilai tersebut berada pada rentan 18,5 hingga 25, sehingga termasuk dalam kategori normal. Flowchart dari aplikasi kalkulator BMI yang saya buat. Nah, proses dimulai dari kemudian menginputkan berat badan dan tinggi badan ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan, program akan melakukan perhitungan BMI menggunakan rumus yaitu berat dibagi tinggi kuadrat. Nah, setelah nilai BMI diperoleh, sistem melakukan proses pencabangan atau pengecekan kondisi berdasarkan rentang BMI. Jika BMI kurang dari 18, maka kategori yang ditampilkan adalah kurus. Jika tidak, sistem akan mengecek apakah BMI kurang dari 25, maka hasilnya normal. Jika tidak, akan mengecek apakah BMI kurang dari 30, maka hasilnya
praobses. Nah, jika tidak, sistem akan mengecek apakah BMI kurang dari 35. Maka hasilnya obesitas tingkat 1. Jika tidak, maka hasil yang ditampilkan adalah obesitas tingkat 2. Setelah kategori BMI ditemukan, seluruh proses percabangan akan bergabung kembali, lalu sistem akan menampilkan nilai BMI beserta kategori pada aplikasi. Setelah hasil berhasil ditampilkan, proses berakhir pada tahap selesai. Selanjutnya adalah desain interface aplikasi yang dibuat menggunakan MATLAB App Designer. Nah, aplikasi ini menggunakan beberapa komponen antarmuka. Yang pertama, UI Figure digunakan sebagai aplikasi utama atau pada seluruh komponen aplikasi. Nah, di sini ada label kalkulator BMI, berfungsi sebagai judul utama agar pengguna mengetahui fungsi aplikasinya. Nah, di sini juga menggunakan label. Dan juga ini menggunakan label. Lalu, berat badan dan tinggi badan itu menggunakan numeric edit file. Digunakan untuk memasukkan nilai berat badan dalam satuan kilogram dan juga memasukkan tinggi badan dalam satuan cm. Nah, selanjutnya yaitu ada hitung BMI. Berfungsi menjalankan proses perhitungan BMI berdasarkan data input. Nah, button reset digunakan untuk menghapus input dan mengembalikan aplikasi ke kondisi awal. Nah, di sini kita menggunakan semicircular gauge, digunakan untuk menampilkan hasil BMI secara visual melalui jarum indikator. Nah, ini. BMI ini berfungsi sebagai penjelasan nilai body mass index-nya. Nah, jika ini yaitu menggunakan label untuk menampilkan hasil BMI dalam berbentuk angka. Nah, yang terakhir yaitu kategori label. Ini menggunakan label juga, digunakan untuk menampilkan klasifikasi BMI seperti kurus, terus normal, obes, atau obesitas 1 dan obesitas 2. Nah, desain aplikasi dibuat sederhana, interaktif, dan mudah dipahami agar pengguna dapat melihat hasil BMI secara cepat dan jelas. Akan menjelaskan tentang codingan kalkulator BMI saya, yaitu yang pertama line 1 sampai 18. Nah, di sini 1 sampai 18. Bagian ini mendeklarasikan semua komponen visual UI yang digunakan dalam aplikasi. Properti ini diatur sebagai public agar bisa diakses oleh fungsi di dalam aplikasi. Nah, yang pertama UI Figure ini. Jendela utama aplikasi tempat semua komponen menempel. Selanjutnya yaitu BMI Gauge. Komponen visual berbentuk alat ukur setengah lingkaran semicircular gauge untuk menunjukkan jarum angka BMI. Nah, ini. Nah, kemudian BMI label, kategori label, hasil BMI label, lalu tinggi badan edit field label, berat badan edit field label. Nah, ini Bayzara Salsabila label dan kalkulator BMI label itu. Semua properties ini adalah teks statis label untuk judul, nama, pembuat, hasil perhitungan, dan teks petunjuk di samping kolom input. Nah, ini label, menggunakan label. Nah, selanjutnya yaitu reset button dan juga hitung berat button. Tombol interaktif untuk memicu aksi reset dan aksi menghitung. Nah, ini. Terus yang terakhir ada tinggi edit field dan berat edit field. Nah, tinggi edit field dan berat edit field.
yaitu kolom input numerik tempat pengguna memasukkan data tinggi badan dan berat badan. Nah, ini. Selanjutnya yaitu lens 24 hingga 92. 92. Fungsi ini berjalan secara otomatis ketika pengguna menekan tombol hitung BMI. Disinilah logika utama perhitungan BMI berada. Nah, hitung BMI dari 24 hingga 92. Nah, mengambil input dan validasi lens 27 hingga 39. Nah, jadi 27 hingga 39 ini aplikasi mengambil angka yang diketik user pada kolom berat dan tinggi. Jika user memasukkan angka 0 atau minus, aplikasi akan memunculkan kotak pesan peringatan UL rate bertulisan berat dan tinggi harus lebih dari 0 dan menghentikan proses, yaitu return ini kembali. Perhitungan matematika lens 41 hingga 45. Ini mengubah satuan tinggi dari cm ke meter. Lalu menghitung nilai BMI dengan rumus berat dibagi tinggi meter kuadrat. Menampilkan hasil dan update gauge, yaitu lens 47 hingga 52. Nah, ini mengubah teks hasil BMI label ini untuk menampilkan nilai BMI dengan format satu angka di belakang koma, contoh BMI. Nah, ini 23.1. Menggerakkan jarum pada BMI gauge ini sesuai dengan nilai BMI yang baru dihitung. Nah, ini nanti jarum jamnya akan berubah. Penentuan kategori dan warna lens 54 hingga 90. Ini menggunakan struktur logika if else untuk mengelompokkan hasil BMI ke dalam 5 kategori standar kesehatan, sekaligus menentukan warna latar belakang background yang sesuai. Jadi, jika kurang dari 18,5 kategorinya kurus, maka warnanya yaitu biru. Ini. Jika kurang dari 25 kategorinya normal, maka warnanya yaitu hijau ini. Nah, lalu jika kurang dari 30, maka kategorinya praobses, maka warnanya kuning. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya jika kurang dari 35 kategorinya yaitu obesitas tingkat 1. Warnanya yaitu orange. Nah, jika lebih dari 35, maka kategorinya obesitas tingkat 2 dan warnanya yaitu merah. Jadi di akhir fungsi 82 hingga 90 ini, teks kategori dipasang ke kategori label. Warna latar belakang diubah sesuai dengan warna variabel warna. Ini warna tulisan diubah menjadi putih dan label yang tadi tersembunyi diubah menjadi on ini. Jadi jika jarum jam gauge-nya itu menunjukkan ada di antara kurang dari 18,5, maka akan muncul atau menampilkan BMI yaitu normal.
Jadi warnanya lebih terang, bukan abu-abu seperti ini. Gitu. Selanjutnya yaitu lens 94 hingga 116 ini. Fungsi ini berjalan ketika tombol reset ditekan. Ini jika ditekan, tujuannya adalah mengembalikan tampilan aplikasi ke kondisi awal, kosong atau netral. Nah, ini jadi kosong atau netral. Mengubah nilai kolom input berat dan tinggi kembali jadi 0. Mengubah teks BMI menjadi 0, lalu dan kategori kembali ke normal. Ini. Nah, mengembalikan warna latar belakang label kategori menjadi abu-abu. Nah, ini jadi tidak terlihat abu-abu dan teksnya menjadi hitam. Ini agak tidak terlihat lah. Terus mengembalikan jarum gauge-nya yaitu tadi berubah menjadi kembali lagi menjadi 0. Terus menyembunyikan kembali label hasil dan kategori ini menjadi off atau tidak terlihat. Nah, ini seperti samar-samar. Nah, lens 119 hingga 210 ini fungsi internalnya yaitu privat. Nah, kenapa? Karena yang bertugas membangun desain layout saat aplikasi pertama kali dibuat. Nah, disinilah posisi ukuran, warna, dan nama tombol dan batas nilai diatur secara spesifik seperti di lens 125 hingga 129. Membuat jendela utama UI figur, mengatur warna dasarnya menjadi hijau kebiruan. Nah, jadi menjadi hijau kebiruan, lalu menetapkan ukuran jendela dan memberi judul MATLAB ini. Lalu lens 131 hingga 199 ini menentukan teks ukuran font. Nah, ini teks ukuran font seperti judul utama berukuran 30 dan tebal atau bold, terus posisi koordinatnya, lebar tinggi, serta peralatan teks untuk setiap label, tombol, dan kolom input. Nah, ini lens 166 dan 173 ini menghubungkan tombol fisik dengan fungsi callback, hitung berat button pushed dan reset button pushed. Nah, ini hitung berat button pushed dan reset button pushed. Nah, agar tombol bisa merespon ketika diklik. Jadi ini agar bisa diklik. Nih, dua ini. 166 hingga 173 ini. Kalau bisa diklik. Nah, lens 201 hingga 206 ini, jadi 21 sampai 206 ini mengatur batas minimal dan maksimal alat ukur dari 0 sampai 50. Ini 0 sampai 50. Limitnya dari 0 sampai 50. Serta membagi blok warna pada busur derajat. Nah, ini kan bisa berbeda-beda warnanya. Terus agar juga warna gauge berubah dari biru, hijau, kuning hingga merah sesuai dengan rentang nilai BMI. Nah, terakhir yaitu lens 209. Ini setelah semua komponen siap di memori, barulah jendela aplikasi dimunculkan ke layar. Nah, itu jadi nanti bisa di-run. Jadi itu adalah penjelasan dari coding kalkulator BMI saya. Ini berikut adalah hasil running aplikasi kalkulator BMI-nya. Nah, saya akan coba memasukkan 80. Lalu tinggi badannya 167. Nah, setelah kita klik tombol BMI akan menghasilkan nilai 28,7 atau 28,7. Nah, kategori BMI-nya yaitu adalah pra-obes. Nah, selain itu jarum gauge-nya yaitu bergerak sesuai dengan rentang BMI-nya. Jadi di sini. Nah, ketika tombol di reset,
maka seluruh data kembali ke kondisi awal. Coba kita contoh lain ya. Coba 40, terus tinggi badannya 150 ya. Kita coba. Lalu kita hitung. Nah, di sini akan muncul BMI-nya 17,8 atau 17,8. Di sini akan kategorinya menampilkan kurus. Nah, jadi seperti itu. Jadi, berdasarkan hasil implementasi aplikasi kalkulator BMI berhasil berjalan dengan baik. Aplikasi mampu menghitung BMI secara otomatis, menentukan kategori BMI, menampilkan visual melalui gauge, memiliki antarmuka sederhana dan interaktif. Nah, kelebihan aplikasi ini adalah mudah digunakan, ringan, dan membantu pengguna mengetahui status berat badan secara cepat. Ya, kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan dengan fitur tambahan. Nah, bisa juga ditambahkan kayak penyimpanan riwayat BMI, terus atau enggak rekomendasi pola hidup sehatnya, atau enggak perhitungan kebutuhan kalori hariannya. Demikian penjelasan aplikasi kalkulator BMI berbasis MATLAB App Designer yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.